Sebelum kita memulai doa ini, saya mengajak Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian, mari kita berdoa bersama dalam iman. Salah satu pelajaran terbesar yang pernah saya pelajari dalam hidup saya adalah hal yang sederhana, namun mengubah hidup. Bawalah segala sesuatu kepada Yesus. Segalanya. Rasa sakitmu, keraguanmu, ketakutanmu, kegembiraanmu, bahkan keheningan yang membebani hatimu. Awalnya, ide ini mungkin tampak sederhana, terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Namun, 5 kata ini benar-benar mengubah jalan ceritaku. Ada saat ketika saya melewati salah satu periode tergelap dalam hidup saya. Seolah-olah semua cahaya telah padam, dan saya tidak tahu bagaimana menemukan jalan kembali. Kesedihan adalah beban yang tampaknya mustahil untuk ditanggung. Hati saya lelah, penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab dan luka yang tampaknya tidak akan pernah sembuh. Saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Saya tidak punya kata-kata. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, di tengah semua kebingungan ini, Tuhan, dengan belas kasih-Nya yang tak terbatas, menempatkan orang-orang di sekitar saya yang tidak mencoba memberi saya jawaban kosong, atau memaksa saya untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang menyuruh saya untuk menjadi kuat, atau mencari jalan keluar. Sebaliknya, mereka hanya mengarahkan saya kepada Yesus. Mereka tidak menyuruh saya untuk mencari penjelasan atau mencari logika atas apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berkata, "Carilah Dia." Jangan mencari jawaban. Jangan mencari kejelasan. Carilah saja hadirat-Nya. Dan teman saya, itulah yang membuat segalanya berbeda. Ketika hidup menjadi sulit, dan itu akan terjadi, naluri kita adalah ingin memahami segalanya. Kita ingin tahu mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana Tuhan berada di tengah-tengah semuanya. Kita menginginkan logika. Kita menginginkan kendali. Kita menginginkan naskah yang terorganisasi dengan baik yang menjelaskan setiap detail rasa sakit kita. Namun kenyataannya, seringkali hidup tidak masuk akal. Ada rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Situasi yang tampaknya sama sekali tidak berarti. Dan pada saat-saat seperti itu, Tuhan tidak selalu memberi kita jawaban, tetapi Dia selalu menawarkannya kepada kita. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa Tuhan tidak berutang penjelasan kepada kita. Dia tidak berkewajiban untuk mengungkapkan waktunya atau metode-metodenya. Dia berdaulat, Dia kudus, dan cara-caranya jauh melampaui apa yang dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Sementara kita hanya melihat masa kini, saat ini dan apa yang kita rasakan, Tuhan melihat gambaran yang utuh. Dia melihat awal, tengah, dan akhir. Dia tahu apa yang terjadi di balik layar. Dia tahu setiap jebakan yang musuh coba pasang terhadap kita dan Dia melihat segala sesuatu yang masih di luar pemahaman kita. Dia melihat setiap air mata yang Anda teteskan tanpa suara. Dia tahu kecemasan yang Anda coba sembunyikan di balik senyuman. Dia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang Anda takut untuk tanyakan. Dia merasakan pertempuran spiritual yang mungkin tidak Anda ketahui sedang terjadi saat ini. Dia menyelidiki hatimu, mengetahui alasan sebenarnya di balik setiap tindakanmu, dan melihat luka-luka yang tidak pernah berani kau ceritakan kepada siapapun. Tuhan melihat segalanya dan justru karena Dia melihat segalanya, Dia layak mendapatkan semua kepercayaan kita. Dalam Yesaya pasal 55, ayat 8 dan 9, Tuhan mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat kuat. Pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Ini berarti kita tidak akan selalu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ini juga berarti kita tidak perlu mengerti, karena kita dapat yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dia melihat apa yang tidak dapat kita lihat, dan Dia bekerja bahkan ketika tampaknya tidak ada yang berubah. Jika pesan ini sudah sampai ke hati Anda sejauh ini, gunakan kesempatan ini untuk berlangganan saluran ini, tinggalkan like, komentar yang membagikan kesaksian Anda, dan bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengar perkataan ini. Hari ini, saya ingin menyemangati Anda dengan sebuah kebenaran yang sederhana namun membebaskan. Berhentilah membuang-buang energi Anda untuk mencoba memahami segalanya.
Berhentilah membuang-buang energi Anda untuk mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang seperti yang Anda bayangkan. Sebaliknya, investasikan energi yang sama untuk mencari kehadiran Yesus. Jangan hanya mencari apa yang ingin Anda terima, tetapi carilah Dia sebagaimana adanya Dia. Sesuatu yang mendalam terjadi ketika kita mengalihkan fokus pikiran dan hati kita. Ketika kita berhenti melihat masalah dan mulai melihat pribadi Kristus, segalanya berubah. Ketika mata Anda berhenti terpaku pada gunung yang tampaknya tidak dapat didaki dan beralih kepada Dia yang dapat memindahkannya, beban menjadi lebih ringan. Ketika pikiran Anda berhenti dipenuhi oleh mengapa dan kapan, dan mulai terpesona oleh keindahan Dia yang memegang masa depan Anda di tangannya, kedamaian mulai menyerbu batin Anda. Pikirkan tentang Abraham. Tuhan meminta sesuatu yang bagi manusia tampak mustahil, menempatkan putranya sendiri, yang telah ia nanti-nantikan selama bertahun-tahun, di altar. Abraham tidak menuntut penjelasan. Ia tidak berkata, "Tuhan, ini tidak masuk akal." Ia hanya menurut. Ia percaya bahwa meskipun ia tidak mengerti, Tuhan tetap baik. Dan karena kepercayaan inilah Abraham melihat mukjizat itu terjadi. Sekarang, pikirkan tentang Paulus dan Silas. Mereka berada di penjara, terluka, berlumuran darah, dirantai di sel yang gelap. Mereka bisa saja mengutuk situasi mereka bisa saja berteriak, "Mengapa, Tuhan?" Namun mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka memilih untuk beribadah. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian dalam kegelapan. Dan apa yang terjadi? Tanah berguncang, pintu-pintu penjara terbuka, dan mereka dibebaskan. Orang-orang ini bukanlah pahlawan super spiritual. Mereka adalah manusia, sama seperti Anda dan saya. Perbedaannya adalah bahwa mereka membuat pilihan sadar untuk mencari Tuhan di atas segalanya. Dan keputusan itu membuka pintu menuju hal-hal supernatural. Jika hari ini Anda merasa dalam ketidakpastian, di tengah patah hati, kehilangan, kebingungan, atau bahkan keheningan yang tampaknya tak berujung, ketahuilah ini, Anda tidak harus memiliki semua jawaban. Anda tidak harus menanggung beban ini sendirian. Anda tidak harus menunggu sampai Anda merasa kuat untuk berlari kepada Yesus. Pergilah, apa adanya. Ambillah kekacauanmu. Ambillah ketakutanmu. Ambillah keraguanmu. Ambillah air matamu. Serahkan semuanya kepada Yesus. Dia sudah tahu apa yang ada di hatimu. Dia sudah melihat penderitaanmu. Dia sudah menunggumu dengan tangan terbuka. Serahkan semua kekhawatiran kepadanya. Serahkan semua doa, meskipun dengan kata-kata yang membingungkan, meskipun hanya berupa keheningan dan air mata. Serahkan semua itu di kakinya. Dia tidak takut dengan rasa sakitmu. Dia tidak terkejut dengan pergumulanmu. Dia satu-satunya yang cukup kuat untuk menggendongmu saat kamu merasa akan hancur. Dan Dia cukup penuh kasih untuk berjalan bersamamu di setiap langkah. Jangan biarkan beban pertanyaan-pertanyaan Anda menenggelamkan iman Anda. Biarkan iman Anda bangkit, bahkan di tengah ketidakpastian. Biarkan Yesus menjadi fokus Anda, penghibur Anda, jawaban Anda, bahkan ketika pertanyaan-pertanyaan itu tetap tidak terjawab. Pada akhirnya, bukan kejelasan yang sempurna yang menyelamatkan hidup kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Dan Dia lebih dari cukup. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, pastikan untuk berlangganan saluran ini. Berikan like, komentar di bawah, bagikan pengalaman Anda, dan kirimkan video ini kepada seseorang yang juga perlu mendengar kata-kata harapan ini. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Namun sebelum kita mulai, persiapkan hatimu. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan kekhawatiranmu, dan beri ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepadamu. Raja Yesus yang terkasih, dengan segenap diriku, aku datang kepada MU. Aku datang dengan hati yang penuh kebutuhan, dengan jiwa yang merindukan MU lebih dari apapun di dunia ini. Engkaulah Rajaku, Juru Selamatku. Dan satu pelajaran berharga yang telah kupelajari yang tidak akan pernah kulupakan adalah ini. Ketika hidup membuatku kewalahan, aku perlu membawa semuanya kepada MU. Bukan hanya masalah besar, bukan hanya keadaan darurat, tetapi setiap detail kecil. Setiap ketakutan yang tersembunyi, setiap keraguan yang terpendam,
Setiap beban kecil yang kutanggung dalam diam saat tak seorang pun dapat melihatnya. Kebenaran sederhana ini telah mengubah hidupku sepenuhnya. Karena di saat-saat ketika aku sangat menginginkan jawaban, Engkau menawarkan kehadiran MU kepadaku. Ketika aku mencari kejelasan, Engkau memberiku penghiburan. Dan ketika aku pikir aku perlu mencari tahu semuanya, Engkau mengingatkanku bahwa yang paling kubutuhkan adalah Engkau. Tuhan, firman MU dalam Mazmur pasal 40, ayat 1-3, berkata, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, Ia mencondongkan tubuh kepadaku dan mendengar teriakku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas batu dan menegakkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, suatu kidung pujian bagi Allah kita. Tuhan, aku belajar untuk menunggu dengan cara ini, dengan kesabaran, bukan kecemasan. Percaya bahwa bahkan ketika aku merasa terpuruk, Engkau akan datang dan mengangkatku. Percaya bahwa bahkan ketika tangisanku tampaknya tak terdengar, Engkau dengan penuh kasih mencondongkan telinga MU untuk mendengarkanku. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang mengangkatku, Tuhan yang meneguhkan langkahku dan memberiku lagu pujian yang baru. Yesus, ada beberapa bagian hidupku yang masih terasa terlalu berat untuk kupikul. Ada pertanyaan yang belum terjawab, luka yang belum sembuh, situasi yang tetap tidak berubah. Dan di tengah keheningan ini, hatiku terkadang menjadi gelisah. Namun, aku tetap memilih untuk percaya kepada MU. Karena diamnya MU bukan berarti tidak ada. Keterlambatan MU bukan berarti penolakan. Terima kasih telah bersabar terhadapku saat aku berjuang melawan kebingungan. Terima kasih telah berdiri di sampingku, bahkan saat aku pergi. Engkau tidak menyerah terhadapku. Engkau tidak membuat aku lelah. Dan untuk itu, aku sangat bersyukur. Firman MU dalam Mazmur pasal 73, ayat 23-26, berkata, Namun aku senantiasa bersama MU, Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihat MU, maka Engkau akan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah lagi yang kumiliki di surga? Dan di bumi aku tidak menginginkan apapun kecuali Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Allah adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Tuhan, bahkan saat aku merasa lemah, Engkau memegang tanganku. Bahkan saat aku merasa kehilangan arah, Engkau membimbingku dengan hikmat MU. Engkau adalah bagianku, hartaku. Tidak ada yang lebih kuinginkan di bumi ini selain kehadiran MU. Roh Kudus, mohon nyalakan api baru dalam diriku. Buat hatiku berdetak dengan cinta kepada Yesus. Buat rohku waspada, penuh perhatian, dan berserah sepenuhnya. Aku tidak ingin hidup dengan autopilot. Aku ingin membara dengan semangat untuk kerajaan MU. Aku ingin tetap setia. Aku ingin berdoa, bahkan saat sulit. Aku ingin mencari MU, bahkan pada hari-hari ketika aku merasa kering secara rohani. Ya Tuhan, lindungilah aku dari kemalasan rohani. Jangan biarkan hatiku menjadi dingin. Dekatkanlah aku kepada MU, Yesus. Lindungilah pikiranku dari serangan ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan yang mencoba mencuri kedamaianku. Jauhkanlah pikiranku dari bayang-bayang dan tempatkanlah pikiranku pada hal-hal yang di atas. Berikanlah aku mata rohani untuk melihat bahwa dunia yang tak terlihat itu nyata, bahwa pertempuran rohani itu nyata, tetapi kemenangan yang telah Kau menangkan juga nyata. Ingatkan aku, Tuhan, bahwa musuh adalah pembohong, bahwa setiap rencana yang ia coba bentuk untuk melawanku harus tunduk di hadapan nama MU, bahwa tekanan yang kurasakan sekarang bukanlah akhir. Kuatkan hatiku untuk menghadapi pergumulan rohani ini. Kuatkanlah imanku, bahkan saat tubuhku lelah. Jika doa ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Berikan like, komentar, dan ceritakan bagaimana pesan ini berbicara kepada Anda, serta bagikan dengan seseorang yang juga perlu mendengar kata-kata harapan dan kekuatan ini. Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak dapat memenangkan pertempuran ini sendirian. Oleh karena itu, hari ini, sekali lagi, aku menyerahkan diriku di kaki MU. Aku serahkan kepada MU semua bagian hidupku yang masih belum teratur, semua bagian hatiku yang masih terluka,
dan setiap pikiran yang berusaha merenggut kedamaianku. Aku memilih untuk percaya pada waktu MU. Aku memilih untuk percaya bahwa Engkau bekerja di balik layar, bahkan saat aku tidak melihatnya. Aku tahu bahwa rencana MU lebih besar dari rencanaku, bahwa jalan MU lebih tinggi dari jalanku, dan bahwa kasih MU kepadaku tidak tergoyahkan. Tuhan, perbarui harapanku. Ingatkan aku bahwa masa sulit ini hanyalah fase, bukan tujuan akhir. Bahwa air mata yang aku tumpahkan hari ini akan menyirami hari esok yang penuh dengan panen. Bahwa malam gelap yang kuhadapi sekarang akan berganti menjadi fajar baru yang penuh dengan janji-janji yang terpenuhi. Saya berdoa memohon kekuatan emosional, mental, dan spiritual. Saya mohon agar Engkau menyingkirkan dari saya setiap roh keputusasaan, setiap suara tuduhan, setiap beban yang tidak perlu yang saya pikul. Angkatlah beban saya, Tuhan. Ajari saya untuk beristirahat di dalam MU, untuk benar-benar percaya, untuk menanti dengan iman, dan dengan hati yang damai. Aku tahu bahwa Engkau sedang mengawasiku. Dan meskipun keadaan di sekitarku tidak langsung berubah, yang perlu diubah hari ini adalah apa yang ada di dalam diriku. Semoga imanku bertumbuh. Semoga kepercayaanku pada kasih MU semakin kuat. Semoga mata rohaniku terbuka untuk melihat bahwa Engkau lebih dekat dari yang kubayangkan. Bapa, aku juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan doa ini saat ini. Semoga Roh Kudus MU menjangkau mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Semoga ada penghiburan bagi mereka yang menangis, harapan bagi mereka yang putus asa, dan kekuatan bagi mereka yang siap menyerah. Kunjungi rumah-rumah. Berikan rekonsiliasi kepada keluarga yang sedang dilanda krisis. Berikan kesembuhan bagi hati yang terluka. Bebaskan mereka yang terjebak dalam pikiran tentang kekalahan, kecemasan, dan ketakutan. Semoga doa ini menjadi titik balik dalam kehidupan banyak orang. Semoga hari ini menjadi hari dimulainya kisah-kisah baru. Yesus, semoga setiap orang di sini merasakan pelukan MU sekarang. Pelukan yang menghangatkan, menghibur, dan memberi rasa aman. Pelukan yang berkata, "Anakku, anakku, aku di sini. Jangan takut. Kamu tidak sendirian." Kepercayaanku ada pada MU, Tuhan. Dan aku tahu bahwa meskipun aku tidak mengerti segalanya, Engkau yang memegang kendali. Masa depanku ada di tangan yang baik. Hidupku ada di bawah perlindungan MU. Aku berterima kasih kepada MU atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan, atas segala sesuatu yang sedang Engkau lakukan sekarang, dan atas segala sesuatu yang akan Engkau lakukan di masa depan. Aku memuji MU, aku meninggikan MU dan aku memberikan hatiku kepada MU. Semoga kehendak MU menang atas kehendakku. Semoga rencana-rencana MU terpenuhi, karena aku tahu bahwa rencana-rencana MU jauh lebih baik daripada apapun yang dapat kubayangkan. Amin. Jika doa ini berbicara kepada Anda, saya mengundang Anda sekali lagi, berlanggananlah ke saluran ini untuk menerima lebih banyak pesan seperti ini. Berikan like Anda untuk membantu konten ini menjangkau orang lain. Berikan komentar di bawah ini dengan memberitahu kami apa yang Tuhan katakan kepada hati Anda melalui doa ini, dan bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan firman iman dan harapan ini.